Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita masuk di topik mudha'af ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun fil mudha'af wa yuqalu lahu al-asam wa huwa min as-sulasi al-mujarradi wal mazidi fihi ila akhirih. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun fi bayanil mudha'afi wa huwa lughatan ismu maf'ulin minal mudha'afah ila akhirih. Jadi sekarang kita masuk ke topik mudha'af. Wa yuqalu lahul asam, disebut juga al-asam. Ini ada faslun fi bayanil mudha'af, pasal tentang penjelasan mudha'af. Wa huwa lughah, kata mudha'af ini secara bahasa ismu maf'ulin minal mudha'afah, merupakan isim maf'ul dari kata mudha'afah. Ini polanya fa'ala ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Ya, dha'afa yudha'ifu mudha'afah. Bimakna ziyadati 'ala syai', bermakna tambahan atas sesuatu. Wastilahan sayaji, adapun secara istilah nanti akan datang penjelasannya. Wa yuqalu lahu ay lil mudha'afil asam, disebut juga baginya, yakni bagi mudha'af itu disebut sebagai al-asam. Asam itu arti harfiahnya apa? Bisu. Ya, li tahaqquqi syiddati fihi biwasitatil idgham, karena terrealisasinya syiddah, itu ada tasydid di situ ya, padanya dengan perantaraan idgham. Wal asam lughatan huwa syadid, kata al asam secara bahasa itu artinya syadid, keras. Taqulu hajarun asamun ay sulb, Anda katakan batu asam itu maksudnya batu yang keras. Orang jahiliyah dahulu itu menyebut bulan Rajab itu sebagai apa? Bulan Al-Asam, Syahrullahil Asam. Kenapa bulan Rajab disebut Asam, disebut bisu atau disebut apa? Asam? Al-Khalil itu mengatakan innama summiya bidzalika li'annahu la yusma'u fihi sautun mustaghis. Sautun mustaghis. Tidak lain dinamai Rajab itu sebagai Asam karena tidak didengar padanya suara orang meminta tolong. Karena itu bulan haram ya, dilarang menumpahkan darah, orang aman saat itu, maka tidak ada orang minta tolong. Li'annahu minal ashhuril hurum, karena merupakan di antara bulan haram. Wala yusma'u fihi aidan harakatu qital, tidak didengar pula padanya ya, tidak dengar padanya juga harakah qital ya, gerakan berperang. Wala qa'atus salah, juga tidak pula dentingan senjata. Makanya disebut asam, bulan Rajab ya, bulan haram, bulan yang bisu. Jadi asam itu artinya bisu, meskipun secara bahasa juga berarti tadi apa? Keras, syadid, batu yang keras, batu yang ya sulb. Wa huwa ay al-mudha'afu min as-sulasi al-mujarradi was-sulasi al-mazidi fi, yaitu al-mudha'af dari sulasi al-mujarrad dan sulasi al-mazid fi ma ayil fi'lul ladzi kana 'ainuhu wa lamuhu min jinsin wahid, yaitu fi'il yang ain fi'ilnya juga lam fi'ilnya itu dari jenis yang sama, artinya huruf sama ya, bimakna anna ayya harfin yakunu 'aina fi'lihi kana dzalikal harfu bi'ainihi lam fi'li. Ini apapun huruf yang merupakan ain fi'ilnya itu juga yang merupakan huruf lam fiilnya, itu juga ya, itu juga yang merupakan lam. Jadi sama ain fiil dan lam fiil, huruf kedua dan huruf ketiganya sama ya, kan sulasi itu kan 3 huruf ya, bisa disebut fa'ala ya, fa-nya yang huruf pertama disebut fa fiil, huruf kedua ain fiil, huruf ketiga lam fiil. Jadi kalau disebut ain fiil dan lam fiilnya sama, berarti huruf kedua dan ketiga sama.
itu mudha'af ya. Karodda seperti kata rodda ya, fi sulasil mujarrad pada sulasi mujarrad, wa a'adda fi sulasil mazid ya, lafaz a'adda pada sulasil mazid. Fa inna aslahuma, karena asal keduanya ay radda wa a'adda, yakni anna asla radda, ini bahwasanya asal kata radda itu adalah rodada ya, rodada. Fa'ainu fi'lihi dal wa lamu fi'lihi dal, ain fi'ilnya dal, lam fi'ilnya juga dal, sama. Falamma sukkinatid dalul ula wa udghamat fis saniyati sararat, maka tatkala disukunkan dal pertama dan diidghamkan pada yang kedua, menjadilah dia rad ya. Kemudian wa aslu a'adda a'dada kadzalik ya, bentuk asal kata a'adda itu adalah a'dada, sama juga dengan tadi ya, ya. Disukunkan yang pertama, jadi kemudian digabung. Nah, kalau pada a'dada ini fanuqilat harakatud dalil ula ilal ain, dipindahkan harokat dal yang pertama, ingat a'dada ya, a'dada itu apa? A'dada. Nah, ini ada dua dal kan, semula yang sukun adalah ainnya, huruf ain, kemudian ini fathah. Kalau ini bertukar ya, yang sukun adalah dal yang pertama, ainnya menjadi fathah, menjadi a'adda. Mau ditukar kan gini. Wa udghamat fis saniyah, dan digabung ya, dal yang pertama ke dal yang kedua, fasara a'adda ya, jadilah dia a'adda, tinggal digabung kasih tasydid. Wa huwa il mudha'afu min ar-rubai mujarradan kana aw mazidan fi. Mudha'af itu yang dari rubai, baik mujarrad atau mazid, itu adalah ma ayil fi'lul ladzi kana fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wahid, yaitu yang fa serta lamnya yang pertama dari jenis yang satu. Wa kadza ainuhu wa lamuhu tsaniyatu min jinsin wahid, demikian pula ain dan lamnya yang kedua dari jenis yang sama. Bil makna allazi taqaddam, sebagaimana makna yang telah terdahulu ya. Wa yuqalu lahu ay lil mudha'afi min ar-rubai, disebut juga baginya, yakni mudha'af dari kelompok rubai ini disebut al mutabaqu aidan, disebut mutabaq juga. Jadi ada istilah untuk mudha'af dari rubai, itu istilahnya mutabaq ya, bi fathil ba ya, dengan memfathah huruf ba, lil muwafaqati bainal fa'i wal lamil ula, karena bersesuaiannya antara fa dan lam pertama, wa bainal aini wal lamis tsani, dengan ain dan lam yang kedua. Nah, contohnya zalzalah, berarti kan zalzalah. Jadi huruf pertama dan kedua itu sama dengan 3-4 ya, zal lam zal lam. Nah, ini namanya mutabaq. Fal fala qal qala, nah, itu sama ya. Ini namanya apa? Mutabaq. Mudha'af dari bentuk rubai, tidak pakai tasydid. Kalau mudha'af dari sulasi kita tasydidkan dia, karena huruf yang sama itu berdekatan. Kalau ini kan 1, 3, 2, 4. Jadi huruf 1 yang sama dengan huruf ketiga, huruf kedua sama dengan huruf yang keempat. Nah, zalzala harrak, maknanya harraka, menggerakkan. Zalzala zilzalan bi fathiz zai wa kasriha, ya, dengan memfathahkan zal dan juga mengkasrah. Kemudian jadi boleh dibaca zalzalan zilzalan. Wa inna ma ulhiqal mudha'afu fi kaunihi ghayra salimin bil mu'tallat, tidak lain digabungkan atau disamakan mudha'af ini dalam keadaan dia sebagai ghairu salim, itu disamakan dengan mu'tallat, dikelompokkan sebagai kelompok mu'tal, padahal sebenarnya nggak ada huruf ilatnya kan. Kalau mu'tal itu kan kemarin ada huruf ilat, bisa alif, bisa waw atau ya. Tapi mudha'af itu seperti misalnya zalzala, atau seperti a'adda, seperti tadi apa radda, itu kan tidak ada huruf ilat, tapi dikelompokkan sebagai mu'tallat juga. Lianna harfat tad'if, karena huruf tad'if allati huwa ahadul mutajanisain, yang merupakan salah satu dari dua huruf yang sejenis tadi,
yalhaquhul ibdal, itu bisa apa? Mengalami ibdal, bisa diganti, bisa mengalami penggantian. Kama anna harfal illati yalhaquhul ibdal, sebagaimana huruf illat juga bisa mengalami penggantian. Jadi ada kesamaan dari sisi ibdal, maka dia juga digolongkan mu'tal. Meskipun nanti ada kesamaan lain lagi ya. Kama sayaji'u fi babil mu'tal, sebagaimana nanti akan datang pada bab tentang mu'tal. Jadi ibdal itu apa? Bahwa ayyuja'ala harfun maudhi'a harfin akhar, dijadikannya satu huruf sebagai ganti huruf lain. Misaluhu fil mudha'af, contohnya pada bentuk mudha'af, ka qaulihim amlaitu, seperti ucapan mereka amlaitu bermakna amlaltu, nah, yang bermakna amlaltu, yakni anna aslahu amlaltu, yakni bentuk asalnya itu amlaltu, ada lam dua di situ, tapi satu lamnya dihapus diganti ibdal ya, diganti dengan ya. Jadi faqulibatil lamus tsaniyah ya'an, diganti atau diubah ya, qulibatil lamus tsaniyatu ya'an daf'an listiqal. Nah, diubah huruf lam yang kedua ya, amlal tuh yang sukun itu, lam sukun diubah menjadi ya daf'an listiqali, untuk mencegah beratnya penyebutan. Fasara amlaitu, jadilah dia amlaitu. Itu alasan mengapa, alasan pertama mengapa mudha'af ini dimasukkan dalam pembahasan atau dikelompokkan kepada apa? Mu'tal. Padahal mu'tal itu secara harfiah maknanya berilat. Padahal mudha'af itu tidak ada ilatnya kan, huruf ilat. Tapi kenapa dimasukkan? Argumentasi pertama karena dia bisa mengalami ibdal, penggantian huruf. Yang kedua, bisa mengalami al-hazfu ya, wa harfu tad'ifi yalhaquhul hazf. Huruf tad'if itu bisa mengalami hazf, dihapus. Kama anna harfal illati yalhaquhul hazf, sebagaimana huruf illat juga bisa mengalami hazf. Jadi kesamaan dari segi hazf ini ya. Kama sayaji'u fi babih, sebagaimana nanti akan datang pada babnya. Contohnya begini, misaluhu fi tad'if ya, misal pada tad'if. Kalau misal pada mu'tal nanti ada sendiri. Ini contoh pada tad'if. Kama qalu, sebagaimana mereka katakan ya, mastu atau mistu ya, wazaltu ziltu bi fathil fa'i wa kasriha, bisa dengan memfathahkan fa-nya dan kasrah. Jadi bisa mastu, bisa mistu. Zaltu ziltu. Wa ahastu ai masistu ya, yakni asla mastu masistu ya. Jadi bentuk kata mastu itu asalnya masistu, dia bentuk mudha'af ya, mastu ya, sinnya cuma satu, atau mistu ya, asalnya masistu, ada dua sin di situ ya, bifathil mimi wa kasri sin ya, dengan memfathahkan mim dan mengkasrah sin, masih ya ya, wa kasri sinil ula, mengkasrah sin pertama, wa sukunis tsaniyah, dan sukun kedua, jadi masis. Falaka an tahzifas sinal ula ma'a harakati, atau falaka an tahzafas sinal ula ma'a harakatiha, Anda dapat menghapus sin yang pertama beserta harokatnya ya, asalnya masis. Ini asalnya ada dua apa namanya sin di sini, misalnya masis itu ya. Kemudian fayasiru hina izin mastu, menjadilah dia pada saat itu mastu ya. Karena sin yang pertama kan masis tuh, sin yang pertama ada hapus ya, jadi jalan tinggal mastu atau mistu ya, bifathil mim ya, jadi bisa dibaca bifathil mim dengan memfathahkan mim jadi mastu. Bisa juga walaka an tungkila harokat sin, Anda pindahkan harokat sin al-ula yang pertama ilal mimi, setelah kepada huruf mim, ba'da salbi harakatiha, setelah menghilangkan harokat mimnya. Fatahzafa ahadis sina ini, dan Anda hapus
wa tahzafa ahadas sinain, salah satu dari dua sinnya. Fayasira hina izin mistu, maka menjadi dia pada saat itu mistu. Jadi bisa mastu, bisa mistu. Bi kasril mim, ya, dengan kasrah mim. Demikian pula kata wazaliltu, yakni anna asla zaltu zaliltu. Ini asal kata zaltu tadi itu adalah apa? Zaliltu. Ya, bi fathiz za, dengan memfathah huruf za, wa kasril lamil ula wa sukunis tsaniyah, serta mengkasrah lam pertama dan sukun yang kedua. Fa fu'ila bihi ma fu'ila bimasistu min ghairi farq. Maka diperlakukan, ya, kepadanya apa yang diperlakukan kepada masistu tanpa ada perbedaan. Jadi bisa zaliltu itu jadi zaltu, bisa jadi ziltu. Kemudian ahsastu, ini bentuk asal, yakni anna asla ahastu ahsastu. Bentuk asalnya adalah bentuk asal dari kata ahastu. Aslinya ada dua sin di situ. Ahsastu. Ya. Bisukunil ha, dengan mensukunkan ha, wa fathis sinil ula wa sukunis tsaniyah, dan memfathahkan sin kedua serta memfathahkan sin pertama dan sukun yang kedua. Nukilat fathatus sini ilal ha, ya, lalu dipindahkan fathahnya sin pada ha, ya. Bisa dibayangkan enggak dia? Saya tulis, ya. Nah, jadi bentuk asalnya ahsastu. Ya. Ada dua sin di situ. Kemudian dihapus, ya. Jadi langkah pertamanya apa? Dipindahkan fathah sin kepada ha, ya, yang ada apa namanya, huruf fathah, ya, sin pertama. Nah, ini dipindahkan ke huruf ha, ya, jadi aha. Kemudian husifat ihdas sinain, dihapus salah satu sinnya, ya, dihapus, ya. Jadi ahas. Nah, ini contoh, beberapa contoh yang menunjukkan bahwa bentuk mudha'af itu bisa mengalami hazf. Jadi kita bisa lihat pada contoh tadi, mastu, zaltu, dan ahastu. Nah, karena bisa mengalami hazf itulah, maka itu juga alasan mengapa dia digolongkan kepada mu'tal. Jadi ada dua alasannya, ya. Kenapa mudha'af digolongkan pada mu'talat? Alasan pertama, bisa mengalami ibdal, pengubahan huruf, pada contoh pada kata amlal itu tadi jadi amlait. Kemudian yang kedua, bisa mengalami hazf. Jadi falamma sharal mudha'afu musyabihan lil mu'talli fi luhuqil ibdali wal hazf ulhiqal mudha'afu bihi wa ju'ila ghairu salim kal mu'tal. Nah, tatkala mudha'af itu menjadi serupa dengan mu'tal dalam hal luhukil ibdal, bisa mengalami ibdal wal hasbi, dan juga penghapusan, maka ulhiqal mudha'afu bihi, digolongkanlah mudha'af kepada mu'tal, ya, kepadanya ini kepada mu'tal. Wa ju'ila ghairu salim, dan dia dijadikan sebagai ghairu salim kal mu'tal, sebagaimana ketentuan mu'tal, ya. Baik, itu pengantarnya, ya. Nanti tentang detail idgham, ya, bagaimana mengubah itu, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi sampai di sini, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Jadi dari pembahasan kita ini paling tidak antum bisa simpulkan, pertama, istilah mudha'af itu digunakan bisa kepada sulasi, bisa kepada rubai. Kalau pada sulasi itu artinya apa? Ain dan lamnya sama, artinya huruf ketiga dan huruf kedua dan ketiga itu sama. Sementara pada rubai agak sedikit berbeda. Kalau pada sulasi itu 2 dan 3 sama, sehingga bisa diidghamkan, bisa digabung, ya. Sementara pada rubai itu yang sama adalah 1-3 dengan 2-4, ya, sehingga dia tidak kelihatan tasydid, tidak ada tasydidnya, kan. Zalzala, qalqala, dan seterusnya. Itu perbedaan mudha'afnya rubai dengan sulasi. Kemudian ada tambahan penjelasan juga oleh Asy-Syarih bahwa topik mudha'af ini digolongkan kepada kelompok mu'tal, bukan salim, atau bukan sahih, masuknya kepada mu'tal, meskipun sebetulnya tidak ada huruf illatnya. Kenapa dia digolongkan mu'tal? Karena punya 2 kesamaan penting. Yang pertama,
sama-sama bisa mengalami ibdal, penggantian huruf, dan yang kedua sama-sama bisa mengalami hazf, penghapusan. Nah, dua kesamaan inilah yang kemudian membuat mudha'af, atau kalau pada rubai disebut juga mutabak, itu tidak digolongkan kepada pembahasan yang salim. Dia masuk dalam pembahasan mu'tal, meskipun sekali lagi tidak ada huruf ilatnya. Baik ya, kalau tidak ada yang didiskusikan, kita cukupkan dulu. Insya Allah lebih detail tentang mudha'af ini akan kita bahas di pertemuan berikut ya, tentang idgham, mana idgham yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Nanti ada ketentuannya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.